Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Kita lanjutkan materi kita ya anak-anak ya, yaitu tahun 1998 atau masa tahun 1998 hingga sekarang. Nah anak-anak, pada tahun 1998 hingga sekarang ini disebut sebagai masa reformasi. Jadi pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Nah, gerakan ini disebut gerakan reformasi ya, anak-anak ya. Nah, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie ya. Nah, pergantian pemimpin membuat harapan rakyat atas hal tersebut menguat. Selain itu, hak rakyat untuk mendirikan partai politik baru diberikan. Ya, hasilnya partai-partai baru pun bermunculan. Nah, jika pemilihan umum yang kemarin Ibu sampaikan bahwa pada tahun 1977 sampai 1997 untuk pemilihan umumnya hanya diikuti 3 partai. Nah, pada tahun 1999 itu diikuti oleh 48 partai. Nah, pada masa reformasi ini juga dilakukan yang namanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertujuan menyempurnakan aturan dasar negara. Salah satu perubahan adalah pembatasan masa jabatan presiden. Bila sebelumnya pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah perubahan tertulis, presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, anak-anak, perkembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang pesat. Dan untuk pertama kalinya anak-anak pada tahun 2004 ya, pada tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004 sampai 2009 itu dilakukan secara umum dan langsung. Jadi warga negara Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Adapun pemilihan umum tersebut diselenggarakan dalam 2 putaran dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, di sisi lain, meskipun telah terjadi berbagai perubahan dalam masa reformasi, masih ada sejumlah permasalahan yang terjadi. Sebagian pihak melihat menguatnya semangat primordialisme di Indonesia. Sebagian masyarakat cenderung mementingkan suku, daerah, atau agama masing-masing. Perbedaan yang terdapat dalam masyarakat justru dibesar-besarkan, bukan menjadi suatu kekayaan Indonesia yang patut dijaga dan diperhatikan. Sepantasnya, masyarakat Indonesia kembali menerapkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sementara itu, di tengah arus informasi yang terbuka, masyarakat secara bersama-sama harus menjaga agar tidak terjadi penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, anak-anak diperlukan komitmen seluruh masyarakat agar Pancasila kita ini tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen di Indonesia. Oke, anak-anak. Sekian materi tentang masa reformasi kita pada hari ini. Bisa kalian baca lagi untuk melengkapi pengetahuan kalian. Ada di buku paket kalian ya anak-anak ya, halaman 10 sampai dengan halaman 11. Lalu tugas untuk hari ini silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian halaman 12 sampai dengan 13. Kamu baca dulu beritanya, lalu tulis jawaban kamu, tulis soal dan jawabannya, ada 5 nomor di halaman 13 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jangan lupa di bagian atas ditulis hari tanggal hari ini. Oke anak-anak, semangat selalu, jaga kesehatan.